Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ramadalisa. Di sini saya akan menjelaskan dari jurnal yang saya dapatkan yang berjudul Livor Mortis pada keracunan insektisida golongan organofosfat di kelinci yang ditulis oleh Chrissy A. Atanos, Jamie Tomuka, dan juga Nola T.S. Malo dari kandidat skripsi Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi, Manado, bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Mediko-Legal Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi. Nah, sebelumnya pemeriksaan forensik digunakan untuk menentukan lama kematian, penyebab kematian, serta mekanisme kematian suatu individu. Penentuan lama suatu kematian dapat diperkirakan dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 117 yang berbunyi, seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung, sirkulasi, dan sistem pernapasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan. Mekanisme kematian timbul akibat abnormalitas dari aspek biokimia dan fisiologi tubuh yang berujung pada kematian. Pada penelitian ini, sampel yang ideal adalah sampel yang didapat dari pemeriksaan jenazah. Akan tetapi karena keterbatasan dalam mendapatkan jenazah, maka dengan tidak mengurangi keilmiahan, peneliti menggunakan hewan coba, yaitu kelinci sehat. Penelitian sebelumnya tentang karakteristik intoksikasi organofosfat telah banyak dilakukan sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengetahui waktu terbentuk, waktu menetap, dan warna livor mortis pada kasus keracunan organofosfat. Maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai livor mortis. Sebelumnya itu, keracunan merupakan masuknya suatu zat ke dalam tubuh yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan serta kematian. Estimasi jumlah kasus per tahun sebesar 13 juta, angka kematian beragam mulai dari 1% sampai 9% kasus yang datang berobat dan bergantung pada ketersediaan antidot serta mutu layanan medis yang diberikan. Racun masuk ke dalam tubuh melalui berbagai cara, yaitu yang pertama bisa ditelan atau peroral, lalu yang kedua ada terhisap bersama udara pernapasan atau inhalasi, ketiga melalui penyuntikan, parenteral atau injeksi, keempat ada penyerapan melalui kulit atau absorpsi, lalu yang terakhir itu ada melalui anus atau vagina. Nah, organofosfat sendiri itu merupakan insektisida yang paling toksik antara jenis pestisida lainnya dan sering menyebabkan keracunan pada manusia. Organofosfat bekerja sebagai racun kontak, racun perut, dan racun pernapasan. Dalam jumlah sedikit, organofosfat dapat menyebabkan kematian, tetapi diperlukan lebih dari beberapa miligram untuk menyebabkan kematian pada orang dewasa. Organofosfat sendiri memiliki struktur kimia dengan atom oksigen atau sulfur yang berikatan ganda dengan fosfor, sehingga disebut fosfat atau fosforotiades. Sebagian besar senyawa organofosfat berikatan sulfur karena bentuk P sama dengan S, lebih stabil, dan larut lemak.
Nah, untuk tanda dan gejala akut dari intoksikasi organofosfat berhubungan dengan inhibisi asetilkolinesterase. Manifestasi klinik dari kontak dengan senyawa organofosfat berupa efek muskarinik, yaitu sistem parasimpatis termasuk keringat, hipersalivasi, dan lain-lain. Lalu ada efek nikotinik, yaitu sistem saraf simpatis dan motorik termasuk hipertensi, fasikulasi otot, kram otot, kelemahan motorik, dan lain-lain. Lalu juga ada efek CNS termasuk kecemasan, pusing, insomnia, mimpi buruk, sakit kepala, tremor, bingung, ataksia, koma. Nah, dari kasih organofosfat ini dapat digambarkan dalam dumbbell, yaitu diare, salivasi. Untuk takaran fatal untuk golongan organofosfat malatinoid 1-5 gram, paratinoid 10 gram, 10 miligram per kilogram kerja racun. Lalu di sini ada liver mortis. Liver mortis itu atau biasa disebut juga lebam mayat, yaitu warna ungu kemerahan, livid pada bagian tubuh terendah akibat akumulasi darah di pembuluh darah kecil di bagian tubuh yang paling rendah akibat gravitasi. Liver mortis yang berwarna kebiruan kadang-kadang disalahartikan sebagai memar. Lalu liver mortis terbentuk pada daerah tubuh yang menyokong berat badan tubuh seperti bahu, punggung, bokong, betis pada saat terbaring. Di atas permukaan yang keras akan tampak pucat yang terlihat kontras dengan warna liver mortis di sekitarnya. Lalu juga ini liver mortis terbentuk saat terjadi kegagalan sirkulasi darah pada saat arteri rusak dan aliran balik vena gagal mempertahankan tekanan hidrostatik yang menggerakkan darah mencapai kapilari bed, yaitu pembuluh-pembuluh darah kecil aferen dan eferen saling berhubungan. Lalu ini lamanya darah dalam keadaan cepat cair, dan yang ketiga warna liver mortis, yaitu ada normal, keracunan gas CO warna merah atau bata, keracunan gas CN warna merah terang, keracunan anilin nitrobenzen warna coklat kebiruan, keracunan fosforus coklat tua, lalu juga 4 jam dengan setelah itu untuk metode penelitiannya ini, populasi dan sampel adalah keseluruhan objek penelitian, yaitu kelinci dewasa spesies dengan berat badan 1.250 sampai 2.100 gram. Lalu diambil secara insidental sampling sebanyak 10 ekor dibagi dalam 2 kelompok secara random. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 kelinci kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Mati saat awal mulai terlihat perubahan warna setelah kematian, kemudian dicatat sebagai waktu terbentuk liver mortis. Waktu liver mortis menetap dicatat pada saat liver mortis tidak memucat pada penekanan selama 30 menit. Untuk hasil dan penelitiannya itu, hasil analisis univariat variabel dari keseluruhan sampel penelitian menurut berat badan, waktu terbentuk liver mortis, waktu menetap liver mortis dapat dilihat pada tabel berikut ini. Lalu untuk
penelitian ini untuk pada tabel 1 didapatkan bahwa rata waktu terbentuk liver mortis turun sampel adalah 53,30 menit. Selanjutnya, di sini ada hasil penelitian dapat didapatkan pada waktu terbentuk dan menetap liver mortis pada kelinci lebih cepat dibandingkan waktu terbentuk dan menetap liver mortis pada manusia. Hal ini mungkin terjadi karena luas penampang tubuh kelinci yang lebih kecil dibandingkan manusia, sehingga saat terjadi kegagalan sirkulasi pembentukan liver mortis menjadi lebih cepat. Didapatkan bahwa rata-rata waktu terbentuk liver mortis pada kelompok kontrol adalah 56,60 menit. Lebih 50, tetapi secara statistik tidak terdapat perbedaan yang bermakna. Penelitian ini juga ditemukan bahwa rata waktu menetap liver mortis pada kelompok kontrol 360 menit, lebih tinggi daripada kelompok perlakuan 329,40 menit, tetapi secara statistik tidak terdapat perbedaan antara liver mortis dan kelompok kontrol dengan kelompok perlakuan. Lalu, untuk hasil penelitian ini juga didapatkan warna liver mortis yang terlihat pada kelompok kontrol menunjukkan warna biru keunguan tidak sesuai dengan teori, yaitu warna normal liver mortis ialah ungu kemerahan yang dihasilkan dari jumlah eritrosit yang membawa hemoglobin yang teroksidasi. Warna ungu kemerahan ini akan berubah menjadi warna ungu akibat hasil pemisahan oksigen dari hemoglobin eritrosit postmortem. Meningkatnya interval postmortem, maka warna yang terlihat akan lebih gelap. Lalu, perubahan warna setelah liver mortis oksigen terus-menerus oleh sel-sel yang awalnya mempertahankan fungsi sistem kardiovaskuler. Untuk kesimpulannya itu, ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan bermakna waktu terbentuk dan tetap liver mortis pada kelinci dan keracunan organofosfat dibandingkan dengan yang tidak keracunan. Terdapat sedikit perbedaan warna liver mortis antara kelinci dengan keracunan organofosfat ungu kemerahan atau livid dibandingkan dengan yang tidak keracunan biru keunguan. Baik, mungkin itu saja jelaskan dari jurnal kasus toksikologi forensik kali ini. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.